Raden Wijaya, Pangeran Sunda yang mendirikan kerajaan Majapahit. Loh, kok Sunda? Bukannya leluhur Raden Wijaya adalah wangsa rajasa dari kerajaan Singosari? Loh, iki kok malah dari Sunda? Aneh kan? Nah, jadi semua itu bermula dari pertanyaan, siapakah sosok dari Dyah Lembutal? Apakah dia adalah ayah dari Raden Wijaya atau ibu dari Raden Wijaya? Hayo, bingung kan? Masing-masing pendapat itu punya sumber referensinya masing-masing lho, Lur. Dan semuanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ketika menjadi rujukan. Oke, jadi periwayatan bahwa Dyah Lembutal seorang laki-laki adalah bersumber dari naskah Kakawi Negara Kertagama dan Pararaton. Dyah Lembutal merupakan putra dari Mahisa Cempaka atau Narasimhamurti, putra dari Mahisa Wongateleng. Mahisa Wongateleng ini adalah putra dari Ken Arok dan Ken Dedes, penguasa kerajaan Singosari. Sedangkan, nah ini yang menarik, pendapat yang meriwayatkan bahwa Dyah Lembutal adalah seorang perempuan bersumber dari naskah Wangsakerta dan bahkan Babat Tanah Jawa yang saya punya ini, yang sudah dikonvert ke bahasa Indonesia. Nah, pasti sedulur bakal ada yang menyanggah. Lah mas, naskah Pararaton dan Negara Kertagama kan harusnya lebih bisa digunakan lah mas, karena ditulis di masa Majapahit, di masa Hyang Wuruk, dan hanya berselang sekitar 30-40 tahun dengan masa Raden Wijaya. Sedangkan untuk naskah Wangsakerta itu ada di periode modern, yaitu di masa Kesultanan Cirebon. Ya betul, apalagi serat Kakawi Negara Kertagama itu ditulis oleh Empu Prapanca, seorang pejabat agama yang memiliki akses langsung terhadap catatan resmi kerajaan saat itu. Nah, tapi justru disinilah letak garis besar kerancuannya, yaitu di mana terdapat unsur politis pada pembenaran pernyataan yang menyebutkan bahwa Raden Wijaya adalah keturunan murni daripada wangsa rajasa Ken Arok. Oke, kita kembali ke titik permasalahan awal, yaitu tentang sosok Dyah Lembutal. Nah, untuk melawan argumen dari Kakawi Negara Kertagama tersebut, maka satu-satunya lawan mainnya adalah naskah Wangsakerta ini, yang menyatakan bahwa Raden Wijaya memiliki darah campuran antara Majapahit dan Sunda. Nah, menurut naskah Wangsakerta ini disebutkan bahwa Dyah Lembutal merupakan seorang putri bangsawan cantik dari Singosari, seorang putri dari Narasimhamurti atau Mahisa Cempaka, putra Mahisa Wongateleng, putra dari Ken Arok dan Ken Dedes. Pertanyaannya adalah, bagaimana ceritanya seorang putri bangsawan memiliki suami dari kerajaan Sunda? Nah, jawabannya adalah misi diplomatis. Pada pertengahan abad ke-13, hubungan antara kerajaan Singosari di bawah kepemerintahan Wisnuwardana, kemudian dilanjut Kertanegara, dan kerajaan Sunda di bawah kepemerintahan Prabu Guru Dramasiksa terjalin dengan sangat baik. Dua kerajaan ini adalah dua kerajaan yang sangat besar dan pusatnya kebetulan sama-sama berada di Pulau Jawa. Nah, kemudian dilakukanlah pernikahan politik yang dilakukan antara kerajaan Majapahit dan Sunda. Tujuannya tidak hanya tentang misi diplomatis saja, melainkan untuk membentuk kekuatan gabungan persaudaraan untuk menahan ancaman musuh dari luar, yaitu Kekaisaran Mongol. Dyah Lembutal dikirim ke Sunda untuk kemudian menikah dengan seorang putra dari Prabu Dramasiksa yang bernama Rakian Jayadharma. Dari mereka lahirlah seorang pangeran yang bernama Raden Sesuruh atau Prabu Brawana. Nah, sekarang baru kita akan masuk ke bagian garis waktu sejarah. Bagaimana ceritanya dan apa yang melatar belakangi Raden Sesuruh pergi ke timur dan mendirikan kerajaan Majapahit. Ya, karena harusnya jika kisahnya itu baik-baik saja, Raden Sesuruh justru menjadi raja di Pajajaran Sunda kan? Bukan di Majapahit. Nah, dari sumber yang menjelaskan tentang Rakian Jayadharma, tidak saya dapatkan yang menyebutkan bahwa beliau kemudian memerintah kerajaan Sunda sepeninggal ayahnya. Namun, jika saya membaca buku terjemahan Babat Tanah Jawa ini, ayah dari Raden Sesuruh yang tidak disebutkan namanya, hanya dengan sebutan Sang Prabu yang memerintah kerajaan Sunda. Nah, jika merujuk kepada buku Babat Tanah Jawa ini, dijelaskan bahwa Sang Prabu atau Rakian Jayadharma ini memiliki putra lain selain dari Raden Sesuruh.
Sesuruh, namun dari seorang istri selir. Pasti sedulu udah pernah lah denger namanya dan menganggapnya hanya sebuah legenda, yaitu Siung Wanara yang sejak bayi sudah diasingkan. Siung Wanara dibuang atau diasingkan oleh ayahnya karena ramalan dari seseorang yang telah dibunuh oleh sang Prabu, bahwa kelak sang Prabu akan dibunuh oleh putranya sendiri. Dibunuhlah putranya itu, tapi entah seperti apa ceritanya, konon bayi tersebut itu tidak bisa dibunuh, hingga diusulkanlah untuk dibuang saja bayi tersebut. Dan singkat cerita, bayi tersebut dibesarkan oleh seseorang. Ya jelaslah secara naluri bayi yang telah dewasa tersebut ingin bertemu dengan ayah aslinya, dan diberitahukan bahwa ayahnya itu ada di negeri Pajajaran. Pertemuan dengan ayahnya sang Prabu karena kesaktian Siung Wanara, kemudian diangkatlah kedudukannya dan diberi gelar Arya Banyak Wide. Begitulah namanya saat itu. Kemudian entah itu takdir atau kutukan yang sudah digariskan di masa lalu, Arya Banyak Wide melakukan juga pembunuhan terhadap sang Prabu dan didengar oleh putra sang Prabu yang bernama Raden Sesuruh. Raden Sesuruh kemudian melakukan perlawanan namun kalah hingga terpaksa melarikan diri ke timur. Arya Banyak Wide pun kemudian naik tahta menggantikan sang Prabu, Rakyan Jaya Dharma. Nah, dalam Babat Tanah Jawa ini dikisahkan pelarian dari Raden Sesuruh ini. Beliau kemudian bertemu sosok yang bernama Ajar Cemara, yang diriwayatkan merupakan seorang pertapa dan dulunya merupakan seorang putri asal Pajajaran. Dalam babat ini banyak dialog yang terjadi antara Raden Sesuruh dan Ajar Cemara. Raden Sesuruh kemudian diminta untuk berjalan ke arah timur. Hei Raden Sesuruh, pergilah ke arah timur. Jika kamu menemukan buah maja yang rasanya pahit, bertempat tinggallah di situ. Di tempat itulah kelak akan menjadi negeri yang besar, dan kamulah yang akan menjadi rajanya. Nah, menurut babat ini, Ajar Cemara merupakan seorang putri yang sangat cantik. Ajar Cemara akan menjadi ratu penguasa makhluk halus. Apakah beliau adalah sosok awal Nyi Roro Kidul? Coba tulis di kolom komentar yang tahu. Ya, jika merujuk dari kisahnya yang saya peroleh dari buku babat ini, kemungkinan sih ya. Ditambah beliau memang dikisahkan merupakan putri yang berasal dari Pajajaran. Ya, karena ada bahasa lanjutan dari sini yang relevan dengan apa yang terjadi oleh raja-raja penguasa Jawa ini lur. Yaitu bahwa tutur dari Ajar Cemara ini, selain beliau akan menjadi ratu penguasa makhluk halus, beliau juga nantinya akan menjadi istri dari para raja keturunan daripada Raden Sesuruh. Nah, begitulah kemudian pergilah Raden Sesuruh ke timur, ke negeri Singosari, dan berhenti di suatu daerah yang terdapat pohon maja tersebut. Oke, jadi begitu lur. Silahkan buat yang punya informasi lain juga tentang masalah ini. Mudah-mudahan kolom komentar di video ini bisa menjadi tempat untuk diskusi sedulur semua. Pokoknya jangan lupakan sejarah. Oke, cukup sekian video dari saya. Jangan lupa untuk like, share video ini jika dirasa video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.